Lu tau gak sih seberapa senengnya gue kalau buat video ngopi kagak ngebahas soal kebijakan pemerintah? Happy sehappy-happynya sampai gue pengen jungkir balik. Gak bisa, gue udah tua soalnya. Anyway, ngomongin soal drama Piala Dunia. Jadi di tanggal 20 Juni 2026 kita kembali lagi mendapatkan drama terbaru ya. Bukan yang dirasakan sama para pemain atau timnasnya ya, melainkan ini dirasakan sama orang-orang yang berkunjung ke Amerika untuk menonton Piala Dunia. Ada berita terbaru yang baru aja rilis dari Dexerto. World Cup fans aren't tipping, so restaurant are adding to their bills instead. Yes! Ini kita bakal ngomongin soal budaya tipping yang ada di Amerika. Yang mana emang agak sedikit absurd kita kalau misalnya ngasih uang tip ya ke orang-orang yang bekerja di jasa tertentu. Katakanlah kalau misalnya yang paling sering itu jasa pengantaran, itu kita biasanya ngasih tip karena memang kita menghargai ya setiap jerih payah yang dilakukan secara ekstra sama orang-orang yang melakukan jasa tersebut. Di Amerika, in other hand, itu berbeda ya sistem tippingnya. Jadi kayak seakan-akan itu kewajiban yang harus lu bayar ketika lu dikasih jasa tertentu. Yang mana ini nggak cuma ngebuat kaget kita semua gitu ya, tapi bahkan orang-orang yang nontonin acara World Cup di Amerika. Dan kita bakal sama-sama bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini ya. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. 3 topik dalam satu video. Bersama gue your favorite Uncle Ombre. Pembahasan pertama kita bakal kembali ngomongin soal drama World Cup. Pembahasan kedua kita bakal ngomongin soal opini anomali yang berhasil ditangkap sama akun Twitter TXT dari drama sosmed. Ini ngomongin soal demo mendukung MBG ya. Terus abis itu lu bisa lihat sendiri respon dari orang TikTok seperti apa. Yang mungkin menggambarkan ya kenapa kita ada di kondisi yang sekarang. Mungkin dulu pada menganggap kalau misalkan yang komen itu buzzer, tapi gue punya pandangan sendiri gitu ya terkait komentar-komentar seperti ini. Ada juga beberapa pihak yang bukan dibayar tapi emang pure aja gitu ngasih opini kayak gitu. Kan rugi gitu ya. Yang ketiga kita bakal ngomongin soal salah satu video yang berhasil di-capture sama Yaping Fest, di mana ada pengamen melakukan tindak kriminal dengan membakar pagar rumah orang yang tidak memberikan uang ngamen gitu loh. Agak serp ya kalau misalnya kita lihat berita di Indonesia, tapi well kita bakal bahas bareng-bareng ya. Kita bakal ngomongin soal berita yang pertama, World Cup tipping ya yang jadi problem di Amerika sekarang. Jadi ngomongin soal sistem tipping Amerika tuh agak sedikit unik. Kalau misalnya lu search tipping meme di Google, ada banyak banget meme yang ngasih lihat orang-orang tuh udah pada muak banget, bahkan orang Amerika sendiri gitu ya. Soal tipping ini, terutama tipping di jasa pelayanan restoran. Ya, di Reddit misalkan ada nih satu meme yang berhasil gua capture. The AV Project. Dia ngebuat meme, fact, the Starbucks barista watching me hit no tip on the iPad. Terus bahkan ada lagi yang lebih bodoh nih dibuat sistem tipping ya. If you can tip your server, don't go out to eat. Your bill is $95.80. Move decimal over 1 ya, dibagi-bagi. Jadi kayak udah ada sistem dan juga standarnya sendiri. Udah ada batasan berapa tip yang harus lu kasih tiap kali lu makan di restoran biar lu dihormatin ya. Bukan cuma lu biar dihormatin, tapi itu udah kayak basic needs yang wajib banget lu lakuin, udah kayak pajak gitu. Cuma bedanya ini tipping, dan ini akhirnya dirasakan juga sama orang-orang yang nontonin Piala Dunia. Serunya di sini. Jadi ini problem pertama kali dirasain bukan sama orang-orang yang nontonin Piala Dunia ya di Amerika Serikat, melainkan restoran-restoran di Amerika Serikatnya sendiri. Mereka baru pada sadar kalau misalkan orang-orang yang berkunjung ke restorannya yang berasal dari luar negeri ya tentunya, itu mereka kagak yang sering ngasih tip ya, dan gak cuma 1-2 orang doang tapi banyak banget. Jadi mayoritas orang-orang yang berkunjung ke restorannya itu kagak ngasih tip. Jadi mereka baru pada sadar kalau misalnya mungkin budaya tip ini emang cuma ada di negara Amerika Serikatnya sendiri. Alih-alih mereka memaklumi itu semua ya, yang dilakuin sama restoran Amerika justru lebih mind-blowing lagi. Mereka nambahin secara otomatis 20% tip di harga total makanannya. Udah kayak jasa pelayanan ya. Cuma bedanya mungkin jasa pelayanan lu bisa lihat langsung gitu. Tapi kalau misalnya ini tip namanya gratuity ya. Lu bisa sendiri dari gambarnya. The Herbal Grill, bla bla bla, Miami dan segala macam. Ini Dexerto pertama kali gue lihat ya postingannya terkait tipping ini. Di mana caption World Cup fans haven't been tipping in the United States and restaurant are fighting back.
Udah kayak perang tuh. They're now adding 20% to bills automatically as visitors aren't used to tipping culture and staff had to explain it's expected. Malu-maluin banget anjir. Maksudnya kan, aduh, namanya juga budaya gitu ya. Tapi gimana ya? Di sebuah negara yang katanya menjadi admin bumi gitu ya, tapi terkesan kayak tipping itu wajib dan bener-bener demanding gitu loh. Jadi kayak seakan-akan nggak yang kelihatan mandiri banget ya orang-orang yang menjadi pelayan di sana gitu. Ini pertama kali beritanya muncul ya dari New York Post. Bahkan berita Reddit Sarto sendiri itu ngutip berita dari New York Post dengan judul World Cup Tourists Aren't Leaving Tips and New York City Restaurants Are Fighting Back. Di tanggal 20 Juni 2026. Di mana di berita ini dikasih tahu, the World Cup doesn't run it over with decent tips as New York City transformed into a giant international watch party. Local bartenders and servers are discovering that many visitors didn't get the memo about Americans' tipping culture. An estimated 1.2 million soccer fans are flooding the region of FIFA World Cup matches at MetLife Stadium in East Rutherford, NG, packing bars and restaurants from morning kickoffs to late night celebration. The cash registers are ringing, the beer is flowing, and the tables are full. But the tips are coming up short, and some cities are doing something about it. Restaurants in places such as Kansas City, Atlanta, and Philadelphia have begun adding automatic 20% gratuities to checks during the tournament, according to industry groups and restaurant operators. Supporters say the move is intended to protect American servers, who rely heavily on gratuities and avoid confusion for visitors unfamiliar with American tipping norms. Ya, jadi yang menarik dari culture tipping di Amerika Serikat ini adalah fakta kalau misalkan ya ternyata pegawai-pegawai restorannya itu benar-benar sangat amat bergantung banget sama yang namanya tip gitu. Padahal sebenarnya ya kan kalau misalkan begitu ceritanya berarti ada yang salah ya nggak sih, entah itu dari gaji restorannya ya, ego dari pelayannya sendiri gitu, atau bahkan dari bagaimana government atau pemerintah ngebuat aturan dalam bentuk tip kayak gini ya, biar seenggaknya tuh pelayan-pelayan sendiri nggak perlu yang terlalu try hard buat bergantung sama tip gitu. Tapi siapa gue bukan orang Amerika gitu ya. Cuman problemnya adalah masalah tip ini udah banyak banget dikeluhin juga sama orang Amerikanya sendiri. Ya balik lagi tadi kalau misalkan gue kasih tahu, dengan lu search tipping meme aja banyak banget orang-orang yang bahkan orang Amerikanya sendiri itu pun terganggu akan budaya tip ini. Lu bisa lihat sendiri ya, beberapa dari post-post di Reddit pun ada yang mempermasalahkan ini. Seperti yang dikirim sama It's Tom Hagen ya. Jadi beliau ngirim bill yang baru saja dibayar ya di daerah Amerika harusnya. Soalnya captionnya itu tipping culture in America makes no sense. Ya, di dalam billnya itu ada tab suggested tip atau rekomendasi harga tip yang wajib lu kasih. 20% itu 18,87 ya, 23% itu 21, 26% itu bahkan 24,53 tip percentage are based on the check price before taxes. Bahkan ini sebelum pajak. Ini konyol banget. Dalam komentarnya, Profex bilang, unless service is provided, I don't tip. For instance, tipping at Starbucks isn't happening. Respect bilang, I believe that Starbucks typically has $1, $2, $5 as the quick select option through. I will typically throw them a buck or two. I went to a trendy coffee or breakfast spot last weekend and it was all counter service. Order seat, they yell your name for food and drinks. You pick it up, get your own napkins and utensil, water. It was like $65 and the options at the time of ordering were 25%, 30, 35%. You had to back out of the payment screen just to add a flat $5. Ya, yang jadi problemnya adalah beberapa restoran yang bahkan ngasih rekomendasi lu harus ngasih tip berapa, itu lu ketika pesan makanan ya bener-bener mandiri banget ya. Kayak bahkan pelayannya sendiri tuh kagak yang ngelakuin apa-apa gitu buat ngasih servis ke lu. Ya, tapi waktu lu bayar, ya problemnya justru lu yang harus ngasih tip gitu. Padahal kan lu sendiri gitu yang capek. Itu ya yang dipermasalahkan sama orang-orang ya. Lu bisa cek sendiri di Reddit, banyak banget postingan-postingan kayak gitu. Bahkan sebenarnya ada artikel dari Cliffhanger ya yang ngomongin soal tip. How much should you tip in 2026? A practical guide for inflation weary customer. Saking wajibnya tip di Amerika ya. Ada prosedurnya gimana caranya lu ngasih tip dan berapa banyak yang harus lu kasih. Bayangin itu coy.
Dan ini dirasakan sekarang sama orang-orang yang nontonin World Cup gitu. Meskipun mereka semua mungkin pada nggak sadar gitu dengan perubahan harganya. Tapi karena udah diberitain sama Dexerto, yang mana ini mungkin juga harusnya media Amerika gitu ya. Jadi agak sedikit lucu gitu kalau misalnya ngeliat dari responnya sendiri. Americans when they find out tipping is not a part of the other country's culture. The before I work in a restaurant, I cook all the food for $70 an hour, which is like $120 a day. Meanwhile, waiters hang out, talk, and chill till the food ready, but making $200 up to $300 a night, and then cry they want more. Ya, jadi problemnya sebenarnya bukan di apakah mereka dapat gaji yang layak atau kagak gitu, tapi bahkan ini ada kecemburuan sosial ya antar profesi sendiri di restorannya itu sendiri gitu, antara yang masak sama yang nganterin makanan gitu. Beda gimana tanggapan kalian semua soal hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu ada di antara lu pada yang pernah ke Amerika juga dan merasakan ini gitu. Karena gue sendiri pun masih belum, tapi gue tertarik dengan melihat bagaimana beritanya. Lanjut, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Ini pembahasan yang lagi-lagi bakal ngasih kita sebuah realita ya, kalau misalkan demonstrasi emang lagi banyak terjadi di Indonesia. Dari tanggal 10 ya sampai tanggal 25-26 Juni 2026. Sekarang itu momen dimana banyak banget perwakilan mahasiswa dan juga elemen masyarakat yang diundang ke acara-acara TV untuk berdebat langsung sama perwakilan-perwakilan dari pemerintah ya. Yang paling menariknya adalah di beberapa demo ya, ada juga demo yang mendukung program yang dipermasalahkan ya, salah satunya MBG. Salah satu akun TikTok itu ngebuat video dengan caption pelibatan anak kecil dalam aksi demo MBG itu adalah kasus yang perlu diusut. Ya, bahkan banyak banget pihak-pihak yang pada akhirnya mempasang ini. KPAI juga kalau nggak salah tuh udah sempat ngomong ya, kalau misalnya ini berbahaya dinormalisasi. Nah, cuman kalau misalnya lu lihat dari respon the silent majority di kolom komentar video-video kayak gini, itu main blowing banget ya. Kayak seakan-akan oh shit, jadi semua itu terjadi karena emang the majority juga gitu. Ya misalkan komentar Nur Fauzia bilang, anak kecil juga punya suara, mereka juga manusia selama mereka tidak dipaksa. Gini ya, ada perbedaan kan antara anak-anak sama orang dewasa, dan kita sendiri pun tahu ya. Gak cuma dari fisiknya doang, tapi dari segi psikologi gitu loh. Anak-anak ya cenderung mungkin bakal iya aja tiap kali disuruh ataupun ditugaskan tertentu. Sedangkan ketika lu menjadi orang dewasa, lu punya nalar seenggaknya yang mikir apakah ini baik buat lu lakuin atau kagak gitu. Kecuali lu kalau misalkan kepepet. Nah itu yang dilihat sama orang-orang yang biasanya melindungi hak-hak anak. Takutnya ya iyanya anak-anaknya ini dieksploitasi sama beberapa pihak. Makanya ini dipermasalahkan gitu. Bukan kayak oh anak-anaknya selama tidak dipaksa nggak apa-apa kok. Ya ucap ibu-ibu yang nyuruh anaknya bangun jam 5 pagi untuk siap-siap ikut pawai. Kocak ya kalau gitu. Ya sih. Ada lagi nih. Ini postingan dari TikTok. Ya konteksnya video yang memperlihatkan ada orang-orang dibayar kontan ketika melakukan aksi tertentu. Captionnya beres turun ke jalan langsung dapat bayaran, beneran sewaan. Ya, terus habis itu di komen nih sama Not Your Boy. Berani keluar modal 100 juta buat mempertahankan usaha miliaran, mantap. Dibahas lagi sama gue Nayo. Berani dong, kan presiden gue kaya, jangan 100 juta lebih dari itu aja belum. Bentar. Ini orang mengakui kalau misalnya presiden yang bayar aja. Orang mah tryhard buat tutup-tutupin gitu ya. Ini mah pendukungnya malah nge-spill, kan bodoh gitu ya. Ya Allahu Akbar, bang. Kan narasi demo bayaran tuh jadi beneran real gitu. Kalau misalnya gini ceritanya, yang dibayar tuh demo yang mana gitu, kan sedih ya. Jadi kayak demonstrasi tuh udah bukan organik lagi anjir. Ini ya semoga kedepannya orang-orang yang punya tanggung jawab untuk melihat kekacauan ini berkaca gitu ya, dan akhirnya mengakui kalau misalnya ada yang harus diperbaiki akan ini semua. Oke. Jadi gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin komentar yang pertama ini bukan buzzer, tapi komentar kedua ini mungkin buzzer gitu ya, tapi who knows. Yang jelas banyak banget komentar-komentar kayak gitu yang buat gue makin sedih lagi. Dan gue mellow nih. Apakah sekarang kita harus merasakan itu terus sampai 3 tahun ke depan? Atau mungkin bahkan 8 tahun ke depan? Ya, lanjut. Ini video terakhir yang bakal kita bahas.
Gue dapet dari postingannya Yaping Fest dengan caption pengamen sekarang serem banget, nggak dikasih duit malah ngebakar pagar rumah, lokasi di Jatiwaringin. By the way, yap. Ya, jadi ada orang yang ngirim video kalau misalkan ada pengamen yang kagak dikasih uang tapi malah ngebakar pagarnya. 3 orang nih. Ini loh yang jadi problem di society anjir, mental nyusahin. Sumpah, mental yang apa ya, nggak terlalu beda jauh sama pembahasan yang pertama gitu loh. Mental tipping harus wajib. Kalau misalkan you don't deserve it, ya lu nggak usah ngarep lu bakal dapet gitu, ya nggak sih? Guess what? Setelah video ini beredar dan rame gitu ya, di tanggal 24 Juni kita udah dapat kabar kalau misalkan 3 pemain bakar pagar rumah warga di Bekasi, 1 pelakunya udah ditangkap. Let's go! Yes! Cuma butuh 1 hari ya, akhirnya berhasil ketangkap. Apresiasi. Jadi berdasarkan berita ini, 3 orang pengamen mencoba membakar rumah warga yang berlokasi di Jatiwaringin. Ya, pelaku pembakaran berinisial AFH, umurnya 20 tahun. Baru 20 tahun. Ini beda 10 tahun sama gue. Anjing, gue udah tua banget, ya Allah. Jujur nih ya, kalau misalnya ngomongin soal umur tuh, gue ngerasanya masih umur 20 ya. Gue lupa gue udah kepala 3. Temen-temen satu circle gue aja masih pada umur 20-an. Bang Nopal, Andri, Al, Andika. Gue doang 30. Shit. Dari video beredar terlihat mulanya 3 pelaku mendatangi rumah korban untuk mengamen. Salah seorang pelaku kemudian mencoba membakar pagar rumah warga hingga muncul api. Seorang pelaku lain pura-pura memetik gitar sambil bernyanyi. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, warga setempat melihat api di pagar korban dan mencoba membantu memadamkan api tersebut. Dinarasikan aksi pembakaran itu terjadi lantaran pelaku kesal tak diberi uang oleh pemilik rumah saat mengamen. Hak lu apa anjing sampai ngebakar rumah pagernya gitu loh, ya ampun. Orang ya, kalau misalnya pikirannya udah kriminalitas tuh udah gak akan bisa lepas aja dari tindakan-tindakan yang seperti ini, men. Pelaku sudah diamankan di Polsek, kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Andi M. Iqbal. Terpisah, Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono mengatakan peristiwa terjadi pada Selasa. Oh, jadi kejadiannya tanggal 23, ya ramenya di tanggal 24. Ketangkapnya di tanggal 25, gokil. Aksi pembakaran itu diketahui oleh tetangga korban. Benar ternyata ada beberapa pengamen yang berada di depan rumah korban. Yang salah satunya membakar kertas lalu ditempelkan ke fiber yang terpasang di pagar depan rumah korban. Akibat dari kejadian tersebut, fiber pagar rumah korban mengalami kerusakan akibat dibakar oleh pelaku. Pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk milik rumah. Berbekal hal itu, polisi bergerak dan menangkap pelaku AFH di rumahnya. Apresiasi. Nah gini dong, ya kan enak kalau misalnya kayak gini gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak oh bener-bener ada institusi yang melindungi gitu loh. Tim operasional langsung mengarah ke tempat tinggal pelakunya. Dan tim berhasil mengamankan orang yang diduga pelakunya. Lalu orang yang diamankan tersebut dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut. Jelas. Ya jadi begitulah berita lengkap. Ada pengamen yang ngebakar pagar rumah orang. Lu please jangan ngomong kayak oh sebenarnya kan lu tinggal kasih 2.000 aja biar kagak kejadian kayak gini. Men, lu gak usah menormalisasi orang-orang yang ngancem lu buat dikasih duit anjir. Itu budaya pemalakan, premanisme. Tidak boleh itu yang seperti itu ya. Ini problem yang real. Yang mereka ngamen mungkin karena nggak dapat kesempatan untuk bekerja. Atau mungkin mereka basically malas aja gitu loh. Kerja-kerja yang susah, ya nggak sih? Jadi pelajaran buat kita semua ya. Kalau misalnya emang lu nyari duit, please jangan yang sampai mengganggu atau bahkan merugikan orang lain ya. Coba lu sadar kalau misalnya lu ada di posisi orang yang disusahin tersebut kayak gimana gitu loh. Alright, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait 3 topik ngopi pada kesempatan kali ini. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis sekali lagi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.